Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini marilah kita simak sebuah kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia pada masa pemerintahan Raja Namrud. Ayahnya bernama Azar, yang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Sejak kecil, Ibrahim sudah memiliki akal yang cerdas dan hati yang bersih. Ia merasa heran melihat masyarakatnya menyembah patung yang dibuat sendiri dari kayu dan batu, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Menyeru kepada tauhid. Ketika sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Ibrahim alaihissalam untuk menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ia menggunakan cara bijaksana dengan memberikan dalil akal. Ia menunjukkan bintang, bulan, dan matahari. Ketika semuanya terbenam, ia berkata, "Aku tidak menyukai sesuatu yang hilang dan tidak kekal." Ia meyakini bahwa Tuhan adalah yang Maha Pencipta, yang mengatur alam semesta, dan tidak ada yang menyamainya. Namun, ajakannya hanya ditolak dan dianggap sesat oleh kaumnya. Memecahkan berhala. Karena kaumnya keras kepala, Ibrahim alaihissalam memiliki rencana untuk menyadarkan mereka. Saat kaumnya pergi berlibur dan berpesta pora, ia menyelinap masuk ke tempat berhala. Dengan kapak, ia memecahkan semua berhala kecuali yang paling besar. Ia kemudian menggantungkan kapak di leher berhala yang besar itu. Ketika kaumnya kembali dan melihat berhala mereka hancur, mereka sangat marah. Saat ditanya, Ibrahim dengan cerdik menjawab, "Sesungguhnya berhala yang besar itulah yang memecahkan mereka. Tanyalah kepada mereka jika mereka bisa berbicara." Kaumnya menjadi malu dan sadar bahwa patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun karena kesombongan, mereka tetap membenci Ibrahim. Dilemparkan ke dalam api. Raja Namrud merasa tersinggung dan menantang kekuasaan Allah. Ia memerintahkan agar dibuat api yang sangat besar hingga nyala apinya bisa membakar burung yang terbang di atasnya. Ibrahim alaihissalam ditangkap dan diikat, lalu akan dilempar ke dalam api menggunakan sebuah ketapel raksasa. Saat itulah malaikat Jibril datang dan bertanya, "Apakah engkau memiliki permintaan?" Ibrahim menjawab, "Tidak ada, aku hanya menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Allah." Saat ia jatuh ke dalam api, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Maka api itu tidak membakarnya sedikit pun, bahkan ia duduk di tengah api dengan tenang. Kejadian ini menjadi mukjizat terbesar yang membuat sebagian orang mulai beriman. Namun Namrud tetap sombong. Hijrah ke Syam. Karena lingkungan yang tidak aman dan penolakan yang keras, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk berhijrah meninggalkan negerinya bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut alaihissalam. Mereka pergi menuju negeri Syam. Perjalanan ke Mesir dan kelahiran Ismail. Dalam perjalanan, mereka sempat singgah di Mesir. Di sana, Raja Mesir terpesona melihat kecantikan Siti Sarah. Namun karena doa Ibrahim, hati raja itu menjadi takut dan memuliakan mereka, bahkan memberikan hadiah berupa seorang hamba sahaya perempuan bernama Hajar. Karena Siti Sarah belum memiliki anak, ia menyuruh Ibrahim menikahi Hajar. Dari pernikahan inilah lahir Nabi Ismail alaihissalam saat Ibrahim alaihissalam sudah berusia tua. Sujun, meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah. Setelah itu, Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus tanpa pepohonan dan air. Hajar bertanya, "Apakah perintah Allah ini?" Ibrahim mengangguk. Hajar berkata, "Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ibrahim pun berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman." Inilah awal mula ditemukannya Zamzam. Saat air habis, Hajar berlari-lari antara Bukit Syafa dan Marwah mencari air, hingga akhirnya air memancar dari bawah kaki bayi Ismail. Ujian terbesar, menyembelih Ismail. Ketika Ismail sudah beranjak remaja, datanglah ujian terberat bagi Ibrahim. Dalam mimpinya, ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya itu sebagai bentuk ketaatan mutlak. Ia bertanya kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail yang saleh menjawab dengan tegas, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika pisau sudah di leher dan siap ditorehkan, Allah menggantinya dengan seekor domba besar dari surga untuk disembelih. Peristiwa ini menjadi asal mula ibadah kurban hingga sekarang. 9. Membangun Ka'bah. Setelah ujian berlalu, Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan bangunan Baitullah di tempat tersebut sebagai rumah ibadah bagi manusia. Saat meletakkan batu terakhir, mereka berdoa agar diutus seorang rasul dari kalangan mereka dan memohon agar ditunjukkan cara-cara ibadah yang benar. 10. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sangat panjang hingga ratusan tahun. Ia memiliki 2 putra yang juga menjadi nabi, Ismail dan Ishak. Ia wafat dalam keadaan tenang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar Khalilullah. Pelajaran dari kisah ini, ketaatan yang mutlak kepada Allah melebihi segalanya. Keberanian dalam membela kebenaran meski sendirian, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Demikianlah kisah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.